Penyakit ini ada di hampir setiap makanan, tersamar dalam makanan yang paling umum, dan mungkin saat ini menggerogoti kesehatan orang tua atau kakek nenek Anda. Para dokter merasa khawatir, namun hanya sedikit orang lanjut usia yang telah diperingatkan tentang bahaya sehari-hari ini. Musuh diam-diam ini bukanlah bahan kimia tambahan baru atau zat eksotik. Faktanya, ini adalah sesuatu yang kita konsumsi secara teratur, namun menjadi sangat berbahaya seiring bertambahnya usia. Yang saya maksud adalah gula rafinasi, bukan hanya gula yang Anda tambahkan ke dalam kopi, namun juga gula tersembunyi dalam ratusan makanan olahan yang dikonsumsi para lansia setiap hari. Hari ini kami akan mengungkap bagaimana bahan yang tampaknya tidak berbahaya ini menyebabkan kerusakan parah pada kesehatan populasi lansia di Brasil dan apa yang dapat dilakukan sebelum terlambat. Bayangkan sebuah racun yang, jika diminum dalam dosis kecil setiap hari, secara bertahap membahayakan sistem kardiovaskular Anda, merusak kesehatan otak Anda, melemahkan tulang Anda, dan secara dramatis meningkatkan peluang Anda terkena diabetes tipe 2. Sekarang bayangkan, racun ini disajikan pada setiap makanan di panti jompo dan fasilitas kesehatan di seluruh negeri. Rata-rata orang Brasil mengonsumsi sekitar 80 gram gula per hari, lebih dari 3 kali lipat jumlah yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Dan ketika kita berbicara tentang populasi lansia, masalahnya menjadi lebih serius. Dengan metabolisme yang lebih lambat dan sistem tubuh yang sudah terganggu oleh proses penuaan alami, efek gula menjadi lebih besar. Apa yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan adalah banyak lansia bahkan tidak menyadari bahwa mereka mengonsumsi gula dalam jumlah yang berbahaya. Hal ini tersembunyi dalam makanan yang tampaknya sehat atau tidak berbahaya. Roti industri, saus siap pakai, sereal sarapan, apa yang disebut yogurt sehat, minuman alami dalam kemasan, dan bahkan dalam produk makanan dan makanan ringan. Sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan oleh Universitas Sao Paulo menunjukkan bahwa 78% orang lanjut usia di Brasil mengonsumsi setidaknya 5 makanan setiap hari yang mengandung banyak gula tersembunyi, seringkali tanpa mengetahui risiko yang mereka ambil. Mari kita pahami secara pasti bagaimana gula berdampak buruk terhadap kesehatan para lansia. Sistem demi sistem. Pertama, sistem kardiovaskular. Gula menyebabkan peradangan kronis pada pembuluh darah, yang merupakan faktor penentu berkembangnya penyakit jantung. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi 25% atau lebih kalori hariannya dari gula memiliki risiko 2 kali lipat meninggal akibat penyakit jantung dibandingkan dengan mereka yang membatasi konsumsinya kurang dari 10%. Bagi lansia yang sistem kardiovaskularnya secara alami lebih rapuh, hal ini merupakan risiko yang tidak dapat mereka tanggung. Bayangkan Marta, 72 tahun, yang mengalami serangan jantung tahun lalu. Dokternya bingung karena dia tidak memiliki riwayat keluarga, tidak mengalami obesitas, dan tidak pernah merokok. Apa yang Anda temukan saat menganalisis pola makan Anda? Rata-rata konsumsi gula hariannya adalah 68 gram. Hampir semuanya berasal dari makanan olahan yang dianggapnya sebagai bagian dari pola makan normal. Selanjutnya, otak. Para peneliti di Universitas Bath di Inggris telah menemukan bahwa kadar glukosa darah yang tinggi merusak protein otak melalui proses yang disebut glikasi. Proses ini terkait langsung dengan perkembangan demensia, termasuk Alzheimer, yang oleh beberapa ilmuwan dijuluki diabetes tipe 3 karena hubungannya yang kuat dengan metabolisme gula. Carlos, berusia 78 tahun, didiagnosis menderita demensia tahap awal. Setelah bekerja dengan seorang ahli gizi yang secara drastis mengurangi konsumsi gula, pemindaian kognitifnya menunjukkan stabilisasi yang mengejutkan, sesuatu yang tidak diharapkan oleh dokternya. Sistem muskuloskeletal juga menderita. Gula memicu peradangan sistemik yang mempercepat pengeroposan tulang dan otot.
dua proses yang terjadi secara alami seiring bertambahnya usia. Osteoporosis, suatu kondisi yang mempengaruhi jutaan warga lanjut usia di Brazil, terutama wanita, dipercepat secara signifikan oleh konsumsi gula yang tinggi. Bagi banyak lansia, mobilitas merupakan salah satu indikator utama kualitas hidup dan kemandirian. Gula secara diam-diam mencuri mobilitas ini, melemahkan struktur tulang dan mengurangi massa otot yang penting untuk aktivitas dasar sehari-hari. Dan tentu saja, kita tidak bisa mengabaikan diabetes tipe 2, sebuah epidemi yang banyak menyerang orang lanjut usia. Diabetes bukan hanya penyakit tersendiri. Penyakit ini merupakan katalis bagi puluhan komplikasi kesehatan lainnya, mulai dari masalah penglihatan hingga amputasi. Statistiknya mengkhawatirkan. Lebih dari 20% penduduk Brasil yang berusia di atas 65 tahun sudah menderita diabetes. Dan jumlah ini terus bertambah. Hal yang paling meresahkan adalah banyak dari kasus-kasus ini dapat dihindari atau setidaknya ditunda dengan perubahan pola makan. Namun, industri makanan terus memproduksi dan mempromosikan produk-produk yang mengandung gula, seringkali disamarkan dengan label yang menyesatkan seperti rendah lemak atau kaya vitamin. Mari kita uraikan mekanisme gula menyebabkan kerusakan ini secara lebih rinci. Saat kita mengonsumsi gula rafinasi, pankreas kita melepaskan insulin untuk mengatur kadar glukosa darah. Seiring bertambahnya usia, proses ini menjadi kurang efisien. Konsumsi gula secara terus-menerus memaksa pankreas bekerja berlebihan, yang pada akhirnya menyebabkan resistensi insulin dan diabetes. Selain itu, lonjakan glukosa darah yang sering terjadi menyebabkan pembentukan produk akhir glikasi lanjutan, AGS, yang merusak protein dalam tubuh termasuk di otak dan pembuluh darah. Produk-produk ini seperti karat internal, mempercepat penuaan sel dan memicu penyakit kronis. Glikasi juga mempengaruhi kolagen, protein paling melimpah di tubuh manusia, sehingga membuatnya lebih kaku dan kurang berfungsi. Hal ini berarti kulit menjadi kurang elastis, persendian menjadi lebih nyeri, dan pembuluh darah menjadi kurang fleksibel. Semua masalah yang umum terjadi di usia tua, namun secara drastis dipercepat oleh gula. Gula juga mengganggu mikrobiota usus, mengurangi keragaman bakteri menguntungkan, dan mendorong pertumbuhan spesies yang berhubungan dengan peradangan. Kita sekarang tahu bahwa usus yang sehat sangat penting untuk penuaan yang sehat, dan gula membahayakan sistem vital ini. Yang kurang diketahui, namun sama memprihatinkannya, adalah efek gula terhadap sistem kekebalan tubuh. Studi menunjukkan bahwa konsumsi gula yang tinggi untuk sementara waktu mengurangi kemampuan sel kekebalan untuk melawan patogen. Bagi orang lanjut usia yang sistem kekebalan tubuhnya sudah lemah secara alami, hal ini merupakan kerentanan tambahan yang berpotensi fatal. Dan masih ada lagi, gula membuat ketagihan. Studi neuroimaging menunjukkan bahwa obat ini mengaktifkan sirkuit imbalan yang sama di otak seperti obat-obatan seperti kokain, meskipun pada tingkat yang lebih rendah. Aspek adiktif ini membuat sangat sulit bagi siapapun, terutama orang lanjut usia dengan kebiasaan makan yang sudah terbentuk selama beberapa dekade, untuk mengurangi konsumsinya. Industri makanan sangat menyadari fakta ini, dan sayangnya justru memanfaatkannya. Makanan yang ditujukan untuk orang lanjut usia seringkali dipromosikan sebagai makanan yang bergizi atau diperkaya, mengandung jumlah gula tambahan yang mengkhawatirkan untuk meningkatkan kelezatan dan menciptakan ketergantungan. Apa yang membuat situasi ini benar-benar merupakan krisis kesehatan masyarakat adalah kombinasi dari 3 faktor yang merugikan. Pertama, tidak terlihatnya masalah. Gula tersembunyi di hampir semua hal, disamarkan dengan lusinan nama berbeda pada label, seperti sirup, jagung fruktosa tinggi, dextrosa, maltodextrin, sari tebu evaporasi, dan istilah lain yang tidak dikenali oleh banyak lansia sebagai gula. Kedua, misinformasi yang meluas. Sebagian besar orang lanjut usia di Brasil tumbuh pada masa ketika lemak dianggap sebagai penyebab utama pola makan kita. Industri makanan menanggapinya dengan menciptakan produk rendah lemak
Tetapi untuk mempertahankan rasanya, mereka menambahkan gula dalam jumlah yang tidak masuk akal. Pesan kuno mengenai nutrisi ini masih mempengaruhi pilihan makanan banyak lansia saat ini. Dan ketiga, kerentanan fisiologis. Seiring bertambahnya usia, tubuh secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk memproses gula secara efisien, sehingga dampaknya semakin berbahaya. Kasus Donna Aparecida, 81 tahun, dengan sempurna menggambarkan badai yang sempurna ini. Setelah bekerja keras, ia menderita diabetes, tekanan darah tinggi, dan masalah jantung, kombinasi kondisi yang sering disebut sindrom metabolik. Mengikuti nasihat medis tradisional, dia mengurangi lemak dari pola makannya dan mulai mengonsumsi produk olahan yang diberi label sehat. Sereal sarapan, gandum utuh, yogurt ringan, roti khusus untuk penderita diabetes, dan jus olahan tanpa tambahan gula. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa makanan-makanan ini mengandung lebih dari 60 gram gula tersembunyi setiap hari. Hanya dalam waktu 6 bulan, kesehatannya memburuk hingga dia harus dirawat di rumah sakit karena gula darah yang tidak terkontrol dan gagal jantung. Hanya ketika seorang ahli gizi menganalisis pola makannya, barulah penyebab sebenarnya dapat diidentifikasi. Setelah 3 bulan menjalani diet rendah gula, kadar glukosa darah Nonna Aparecida tidak hanya stabil, tekanan darahnya menjadi normal, berat badannya turun, energinya kembali pulih, dan bahkan dosis beberapa obatnya dikurangi secara signifikan. Ini bukanlah kasus yang terisolasi. Kita menyaksikan epidemi diam-diam yang mencuri kualitas hidup dan kesehatan jutaan warga lanjut usia di Brasil, sekaligus membebani sistem layanan kesehatan kita dengan kondisi-kondisi yang sebenarnya bisa dicegah. Gula rafinasi tidak diragukan lagi, merupakan salah satu musuh terbesar kesehatan para lansia saat ini. Ada di mana-mana, membuat ketagihan dan seringkali tersamar. Hal ini merupakan penyebab banyak penyakit kronis yang menimpa orang lanjut usia. Tapi masih ada harapan. Tidak seperti banyak proses penuaan yang tidak dapat kita kendalikan, konsumsi gula merupakan variabel yang ada di tangan kita. Kabar baiknya adalah tubuh manusia memiliki kapasitas pemulihan yang luar biasa, bahkan di usia tua. Studi menunjukkan bahwa mengurangi konsumsi gula dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam hitungan minggu. Kontrol glikemik yang lebih baik, mengurangi peradangan, meningkatkan kejernihan mental, dan meningkatkan tingkat energi. Untuk melindungi lansia yang kita sayangi dari bahaya ini, kita perlu memulainya dengan pendidikan dan kesadaran. Ajari para lansia untuk mengidentifikasi gula yang tersembunyi pada label, menawarkan alternatif yang benar-benar sehat, dan, yang terpenting, mengungkap anggapan bahwa makanan olahan dengan label yang menarik aman atau bermanfaat. Industri makanan akan terus memproduksi dan mempromosikan produk-produk kaya gula selama masih ada permintaan. Oleh karena itu, perubahan harus dimulai dari konsumen dan dari anggota keluarga, serta pengasuh yang sering kali mengambil keputusan mengenai pola makan atas nama lansia. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan kenikmatan makan. Sebaliknya, banyak orang lanjut usia melaporkan bahwa setelah beberapa minggu mengurangi konsumsi gula, selera makan mereka akan menyesuaikan kembali dan mereka mulai lebih menghargai rasa alami dari makanan. Setiap acara makan adalah kesempatan untuk memelihara dan melindungi kesehatan para lansia, bukan membahayakannya. Inilah saatnya untuk melihat secara kritis apa yang dialami oleh orang lanjut usia di masyarakat kita dan membuat pilihan yang lebih sadar. Jika Anda merawat orang lanjut usia, atau Anda sendiri yang sudah lanjut usia, mulailah dengan memeriksa label makanan di dapur Anda hari ini. Bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi dan lindungi mereka yang memungkinkan Anda berada di sini hari ini.